Terbaru, Anies Baswedan mulai berani menyerang lawan politiknya melalui sindiran. Ia melakukan tirakat demi bongkar nestapa warga Jawa Tengah, daerah pimpinan Ganjar. Sebagai bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang diusung maju oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ia membongkar borok Jawa Tengah, daerah yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo, bakal capres PDIP. Lantas ia lantang menceritakan keluhan masyarakat Jawa Tengah, mulai dari masalah pupuk hingga tenaga kerja Indonesia atau yang kini disebut pekerja migran Indonesia. Hal itu Anies bicarakan saat berpidato di depan ribuan relawannya di tenis indoor Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu 22 Mei 2023. Mulanya Anies mengaku telah melakukan perjalanan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat atau yang disebutnya sebagai tirakat. Tirakat itu ia lakukan pada bulan Ramadan 1444 Hijriah lalu, di mana ia melakukan perjalanan untuk mendengar, menyerap, bahkan merasakan suasana terkini yang ada di sekitar masyarakat. Ia mengaku berjalan hingga ke pelosok sampai orang-orang tidak mengenalinya secara cepat. Anies datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapapun. Ia juga memastikan jika dirinya menemui masyarakat bukan hanya untuk konten media sosial. Seolah Anies seperti hendak menyinggung Ganjar yang kerap membagikan unggahan di media sosialnya saat lari pagi dan bertemu masyarakat. Dari situ Anies mulai menceritakan sosok-sosok yang ditemuinya sebagai bagian dari keluhan dan aspirasi. Saya juga sempat mampir ke Grobogan. Di situ saya bertemu dengan seorang petani. Jadi kami lagi jalan. Saya lihat para petani sedang bekerja, saya berhenti, mampir. Sendirian saja. Namanya Pak Suwarto. Lalu ketemu Pak Suwarto, salaman. Ketika salaman, saya merasakan melihat tangannya sedang, kalau bahasa Jawa, lagi ngerabu. Ngerabu itu memberi apa? Pupuk. Jadi saya tanya, Pak, gimana kondisi di sini? Jadi biasa, Mas. Dari dulu ya begini. Lalu apa situasi yang tersulit? Panjang sebetulnya ngobrolnya. Dia bilang, Pak, saya ngerepoti urusan pupuk, Pak. Rabu paling angel, Pak. Arep rabu, ono sing rabu subsidi, rabu non subsidi. Ora kaya zaman biyen. Zaman biyen tinggal ning warung, nggawa ember, langsung iso tuku rabu. Saiki arep ning warung ditakoni, Pak, jenengan non subsidi apa subsidi? Terus dia bilang, along wong kaya awak dhewe iki ra ndedit mosok iso bayar sing non subsidi. Hayo mesti subsidi. Terus saya tanya, bagaimana kalau besok pun Pak dibalik persis zaman biyen mawon, Pak. Sudah selesai ngobrol, saya tanya sebelum pamit, Pak, sebelum pamit saya ingin mengenalkan diri, tepangaken kula Anies Baswedan. Nah, selama ngobrol dia nggak tahu dengan siapa. Jadi ketika saya bilang tepangaken kula Anies Baswedan, terus dia jawab, Anies Baswedan, Gubernur DKI. Gitu. Iya, Gubernur DKI. Kok iso tekan kene? Gitu. Kok bisa sampai sini? Ya, saya kula saweg tirakat, Pak. Terus dia ngasih beberapa pesan-pesan. Saya perhatikan betapa masyarakat yang kita temui menyampaikan kepada kita semua bahwa di masyarakat sana ada suasana sulit, ada suasana menantang, tapi yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah serba ketidakpastian. Serba ketidakpastian. Bagaimana yang menanam tidak tahu nanti harga jualnya berapa. Bagaimana yang beternak tidak tahu ongkos produksinya nanti berapa. Bagaimana yang mengurusi pertanian tidak bisa mengetahui seperti apa ongkos-ongkos yang harus dia keluarkan. Begitu juga dengan yang lain-lain.
kami menemukan suasana di mana mereka yang harus pergi. Saya datang ke sebuah desa di Wonosobo yang pekerjanya itu banyak pekerja migran. Terus mereka cerita bahwa mereka berangkat tanpa tahu ada jaminan bisa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.